Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, welcome to Fisik Class. Fisika asik bersama Ibu Tafdila Putri Yulianti. Nah, anak-anak di pertemuan sebelumnya sudah belajar tentang pengukuran. Nah, di video kali ini kita akan lebih mempelajari bagaimana mengukur dengan menggunakan alat ukur mikrometer skrup. Nah, sebelum Ibu menjelaskan lebih detail, Ibu ingin bertanya pada anak. Pertanyaan pertama adalah, apakah kalian pernah melihat bentuk mikrometer skrup? Apa yang membedakan mikrometer skrup dengan penggaris? Kemudian, apa sih kegunaan mikrometer skrup? Nah, sepertinya anak-anak sudah mengetahui secara umum ya tentang materi kita ini. Nah, ini adalah main menu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama mengetahui pengertian dari mikrometer skrup, mengetahui bagian-bagiannya, cara menghitungnya, kegunaan mikrometernya, dan mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mikrometer skrup merupakan alat ukur presisi yang digunakan untuk mengukur ketebalan, diameter luar, diameter dalam, atau panjang benda dengan sangat akurat. Alat ukur ini memiliki ketelitian 0,01 mm. Nah, ini dia adalah bagian-bagian dari mikrometer skrup beserta fungsinya. Dapat kalian lihat pada video Ibu kali ini, itu sudah sangat jelas. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah mengukur dengan mikrometer skrup. Yang pertama, memastikan mikrometer dalam keadaan 0, kemudian meletakkan objeknya, kencangkan skrup, membaca skala utama dan skala Nonius, kombinasikan pembacaan dengan rumus dan catat hasil pengukuran. Anak-anak, ini adalah dua contoh soal yang berkaitan dengan mikrometer skrup. Yang harus kalian perhatikan itu adalah rumusnya. Nah, apa sih rumusnya? Rumus untuk mencari hasil pengukuran dari mikrometer skrup itu adalah nilai sama dengan skala utama ditambah skala Nonius dikali dengan ketelitian. Nah, jadi yang harus anak-anak ketahui bahwa yang ini merupakan skala utama dan yang berbentuk seperti corong ini adalah skala Nonius. Nah, dapat dipahami ya anak-anak. Nah, sekarang kedua mikrometer skrup ini itu memiliki satuan milimeter, baik pada skala utama maupun pada skala Nonius. Nah, kita lihat skala utamanya. Skala utama pada soal nomor 1 ini adalah 4. Kenapa 4? Karena lihat di sini. Nah, 4 mm. Nah, untuk skala Nonius itu adalah cari yang sejajar. Cari yang sejajar dengan skala utama. Berarti yang sejajar adalah 30. Berarti 30 dikali 0,01 mm. Kenapa 0,01? Karena 0,01 merupakan ketelitian. Jadi didapat 30 dikali 0,01 itu adalah 0,30 mm. Nah, jadi berapakah nilainya? Nilai sama dengan skala utama ditambah skala Nonius dikali ketelitian itu sama dengan 4 mm ditambah 0,30 mm sama dengan 4,30 mm. Nah, jadi inilah hasil pengukuran untuk soal yang pertama. Nah, kita kembali ke soal yang nomor 2. Nah, yang nomor 2 ini sebetulnya sama. Ini skala utama dan ini skala Nonius. Nah, coba kalian lihat, ini kan ada perbedaan. Kalau yang pertama ini dia berhenti di sini, jadi tak ada yang kecil ini. Nah, sedangkan untuk soal nomor 2 ini tuh ada yang kecil ini. Nah, ini kita artikan sebagai 0,5. Nah, jadi skala utama di sini itu besarnya adalah 5,5 mm. Nah, sedangkan skala Noniusnya itu adalah cari yang sejajar dengan ini. Ini 25, ini 30, berarti dia naik 25, 26, 27, 28, 29, 30. Berarti skala Noniusnya adalah 27 dikali ketelitiannya 0,01 mm, sehingga didapatkan 0,27 mm.
Nah, jadi nilai pengukuran dari nomor 2 ini adalah skala utama ditambah skala Nonius sama dengan 5,5 mm ditambah dengan 0,27 mm. Maka didapatkanlah hasil 5,77 mm. Nah, jadi begitu ya anak-anak, ibu harap kalian bisa mengerti. Pokoknya intinya kalian harus mengetahui rumusnya, baru kalian melihat skala utama dan skala Noniusnya, kemudian dikalikan dengan ketelitian. Nah, ini adalah kegunaan mikrometer sekrup yang sudah ibu singgung di awal video tadi. Yang harus kalian ingat adalah mikrometer sekrup tidak dapat mengukur benda yang berdiameter besar. Nah, lanjut, ice breaking time. Nah, ini ada rules yang harus kalian ikuti. Selanjutnya adalah quiz time. Silahkan pause dulu video ini untuk melatih dan melihat kemampuan kamu sudah sejauh mana tentang materi yang kita bahas kali ini. Bagaimana anak-anak? Apakah ada yang benar semua menjawab soal tadi? Ibu yakin pasti kalian benar semua kan? Nah, itulah materi dari ibu tentang mikrometer sekrup. Bagaimana? Seru kan? Bagaimana dengan metode pembelajaran seperti ini? Menjadi lebih menarik bukan? Semoga dengan adanya video ini kalian dapat lebih mengerti kegunaan mikrometer sekrup dan cara mengukur dengan mikrometer sekrup. Nah, mungkin itu saja video hari ini. Kita akan melanjutkan materi kita di video berikutnya. Jangan lupa untuk selalu belajar, mencoba, dan terus berlatih agar kita menjadi yang lebih baik. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Fisika Asik selanjutnya.